gue Yorin. Gue Yoga. Welcome to Ribet. Ringkasan berita terkini. Oke. Tanpa berlama-lama Yoga. Langsung gaskeun. Langsung aja. Berita pertama kita bahas. Ya. Capres kita, Bapak Ganjar. Wih. Dari Detik News. Tak lagi jadi gubernur Jateng. Kemarin dia sudah berhenti ya. Ya. Elektabilitas Ganjar disebut bakal naik terus. Bakal terus naik. Katanya begitu. Gimana gak? Ya. Bakal naik yakin? Oh, gue yakin ya bakal naik lah, jelas ya kan. Jadi gini nih ya, gue ceritain. Jadi katanya nih ya, kalau misalkan orang udah selesai kan dari tugasnya, sama nih kayak Ganjar ini nanti ya setelah udah gak menjabat sebagai gubernur, dia tuh bakal makin aktif turun ke lapangan buat dengerin suara rakyat katanya, ya kan. Dan selain itu juga meyakinkan programnya dong, ya kan, kalau nanti dia kepilih gitu kan. Nah, selain itu, ketika dia sudah tidak jadi gubernur, otomatis kan waktunya makin banyak. Banyak apain? Untuk nonton porno? Enggak dong. Oke, untuk apa? Bikin konten. Bahasa anak zaman sekarang, konten dulu dong. Apa-apa dikontenin gitu. Jadi makin banyak waktu buat konten, otomatis namanya bakal naik ya kan. Elektabilitasnya juga bakal meningkat gitu. Ya kan? Kirain banyak waktu buat main sepeda. Bukan juga. Enggak, kalau dia lari. Nah jadi nih gue juga mau nyaranin nih ya kan. Mungkin Pak Ganjar ya, mungkin beliau perlu bikin variasi konten seperti trik-trik lari. Dia kan seneng lari ya kan. Lari gitu kan. Dari masalah. Waduh klasik banget anjir joknya. Ya gak apa-apa. Nice try ya kan. Jadi mungkin ya ide konten yang cocok buat beliau nih ya kan. Buat Pak Ganjar nih ya. Trik and trik lari ya kan. Gimana start yang baik ya kan. Biar gak cedera pemanasan. Dia kan seneng banget sama lari ya kan. Apa hubungannya sama pencapresan? Ya gak apa-apa. Kan orang bosen kan konten-konten sesuai apa namanya yang apa pencitraan misalkan ya kan. Ini trik and trik tips and trik biar kalah kayaknya. Enggak. Lari gitu kan. Terus ide lainnya tuh kayak public speaking ya kan. Gimana caranya ngomong di depan masa yang oke gitu kan. Kalau menurut gue ya beliau tuh kayaknya public speakingnya bagus ya. Kayaknya dia ikut kursus public speaking kali ya dulu ya. Enggak, itu ada yang ini, ada pembimbingnya di belakang. Oh, ada pembimbing, iya ya kan. Sotoy gue. Terus juga misalkan kayak mau bikin konten kekinian, misalkan kayak gue ngasih ide nih, kayak apa ya, pilihan gaya rambut putih pria agar tampil lebih karismatik. Wah, kayak George Clooney itu kan keren kan. Siapa tahu bisa collab sama Pak Ganjar. Gue kalau melihat, justru gue ketika lo memberikan semua tips itu gitu ya, gue melihat berarti Ganjar itu memang kurang banget gitu ya berarti. Kurang apanya? Marketingnya. Menjual dirinya. Oh gitu? Iya. Oh, harusnya enggak dong, kan dia udah banyak kegiatan yang dia tampilin, kontennya banyak. Gitu sih. Ya enggak kebela. Gue suka deh kayak gitu. Justru ini gue sengaja ngasih ide nih ya kan buat tim pemenangannya Ganjar ya kan. Siapa tahu mungkin mau ngontek saya ya kan kalau butuh ide-ide lainnya gitu. Cari loker dia. Cari cuan. Tapi kembali lagi gak, kalau ngomongin elektabilitas, jadi menurut lo dia akan memang bakalan naik karena memang dia akan fokus dengan iya dong. Pencapresannya itu gitu. Otomatis karena lebih banyak waktu ya kan, dia turun ke rakyat. Oke, bisa lebih fokus dengan strateginya gitu ya. Tapi kalau kita melihat kalau menurut gue itu cuman sementara, karena kayaknya kalau elektabilitas itu yang ngukur itu beda-beda juga. Ada yang bilang Prabowo berapa persen, ada yang bilang Ganjar berapa persen. Apakah mungkin Detik News ini mendapatkan berita ini dari pihak yang memang cenderung ke Ganjar gitu? Ya mungkin aja sih kalau dari situ. Atau mungkin kan orang tuh ada kayak gini, kalau kita ngomong yang positif-positif tuh nanti kayak magnet akan terjadi gitu. Jadi diaminin gitu. Oh iya. Kayak ini ya, law of attraction. Yes. Gue tahu tuh istilahnya. Ya, ya mungkin pengen ngomong hal yang baik-baik nanti diaminkan aja, mudah-mudahan jadi terjadi gitu loh. Ya namanya aja kan tim pemenangannya. Masa ngomong yang negatif ya kan. Tapi kalau misalnya sampai banyak orang yang bilang bakal naik, apalagi
tim pemenangan Ganjar itu kemarin yang baru terpilih itu Arsyad, ya kan? Nah, beliau itu baru dipilih sebagai ketua tim pemenangan Ganjar. Oke, gue cuman pengen sebelum kita pindah ke berita kedua, gue cuman mau ngomong kayak gini. Tim pemenangan Ganjar yang sudah dikepalai, yang sudah diketuai oleh Arsyad Rashid ini, dan katanya wakilnya adalah Pak Andika Perkasa ini, gitu ya. Dengan kekuatan sebesar itu untuk ngemenangin Ganjar, ada dua hal yang gue perhatiin gitu. Pertama, kenapa sampai memilih dua orang hebat ini? Artinya memang mereka sadar bahwa Ganjar itu nggak sehebat itu. Dia butuh kekuatan, dia butuh bantuan yang luar biasa. Kenapa? Karena memang Prabowo mengungguli gitu pada saat ini. Kedua, kalau sampai kita lihat nanti ya, kalau misalnya sampai sudah sekuat ini yang membantu Ganjar, tapi ternyata tetap kalah. Ini kita nggak tahu ya. Gitu. Gue berharap yang menang siapapun itu adalah yang terbaik. Tapi kalau sampai Ganjar tetap kalah dengan sekuat itu, artinya apa? Artinya rakyat sudah saking muaknya sama banteng merah. Oke, berita kedua. Lanjut. Penutup yang luar biasa. Ayo Kak, kita langsung aja. Berita selanjutnya dari suara.com. Nah, suara.com ini bilang, Wulan Guritno heran mengapa video dirinya promosikan judi online rame lagi gitu. Padahal udah lama ya Lin ya? 2020. Wow, udah lama dong. Kenapa bisa rame lagi? Nah, itu kenapa? Mungkin ada hatersnya Wulan gak? Biasanya kayaknya gak pernah denger ya? Atau mungkin gak kalau ternyata situs judinya itu masih ada gitu. Dan ternyata setelah ke-trace gitu, ternyata si Wulan itu pernah jadi talentnya gitu. Talentan. Oh mungkin dia ini ya karena apa ya terdeteksi ya. Pernah mempromosikan ya kan, pernah mempromosikan ya kan, jadinya rame lagi, hype lagi gitu kan. Sempat juga dibahas beberapa minggu ini ya, kok seorang artis mempromosikan ini gitu. Nah terus gimana sih dari tindakan dari pihak yang berwajib gitu. Nah tadi kita mau ngebahas dari sisi judinya ya. Gue pengen bahas judinya sih. Kenapa lu pernah nyoba judi gak? Jujur ya, nggak pernah, paling pol ya taruhan tipis-tipis lah gitu. Gue penasaran segini hebohnya orang-orang pada main judi tuh sampai si Ibu Cinta Mega yang akhirnya dipecat dari partai PDI Perjuangan itu. Ya katanya sih dia main Candy Crush ya gitu. Kenapa sampai mereka suka banget main judi? Emang menangnya pada banyak yang menang ya? Katanya sih ya, kata yang udah pernah nyoba gitu kan, itu kayak bikin penasaran ya kan, menang dikit pengen nyoba lagi gitu. Padahal sudah banyak, mungkin nggak tahu ya, mungkin para korban yang akhirnya merasakan kerugian karena judi online ini, mereka nggak tahu padahal sebenarnya banyak banget orang yang akhirnya berhutang. Sampai ada kasus yang kemarin itu dia ngebunuh pasangan karena dia ada hutang judi gak. Itu kan berarti judi itu saking bahayanya gitu. Nah inilah kenapa ini kemarin tuh kita bahas soal Wulan Guritno jadi duta-dutaan itu. Itulah yang bikin gue juga hal ini juga buat gue tuh nggak pantas banget gitu. Bukan gue mau menghukum Wulan Guritno, of course not gitu ya. Semoga enggak. Tapi sebenarnya membuat itu jadi seseorang yang terlibat dalam hal-hal yang sebenarnya bisa merusak sebuah bangsa. Iya. Dan jadi duta itu kan nggak benar berarti gitu. Iya, apalagi tuh maraknya dengan keterkaitan kasus-kasus kayak judi online gitu, itu tuh kaitannya kuat sama pinjol. Jadi banyak orang yang nggak punya duit, nggak punya modal gitu kan, beraninya ya kan, memberanikan diri untuk pinjaman online untuk berjudi gitu kan. Dan itu kayak lingkaran setan menurut gue. Lo gak punya duit, lo pengen punya banyak duit dengan berjudi, terus lo minjem ke pinjol gitu kan. Itu bingung gitu kan, lingkaran setan. Setannya bingung, gila lo, manusia ngalahin gue gitu kan. Jadi kita mau ngingetin, udah deh, jangan ya kan. Pernah judi kalian? Belum, enggak. Dulu. Belum menang. belum menang. Nah, kalau udah menang berhenti gitu ya. Wah,
Sama dong kasusnya sama yang lain-lain. Itu biasanya nih gue kasih tahu nih ya. Bukan gue ya, gue belum pernah coba. Tapi biasanya yang kayak gitu-gitu tuh sebenarnya lo tuh bakal dikasih menang tuh sekali di awal. Coba bandar ya. Iya, apalagi kalau sistemnya top up. Orang akan top up lagi karena dia menang, terus dia ngerasa wah gue udah ngerasain menang. Ketagihan gitu. Ada sense of edik yes, ya kan. Exactly. Sampai akhirnya dia bakalan top up untuk berikutnya, disitulah setan-setan bekerja di dalam mesinnya gitu. Dan dia akan kalah dan itulah terjadi akhirnya penasaran itu terus-terusan terjadi gitu. So hati-hati kalau misalnya kalian menang sekali udah langsung berhenti atau pindah aja ke judi yang lain. Salah ya. Kalau top up ya, daripada top up mau judi mendingan top upnya time zone. Iya kan? Top up time zone aman. Iya, judi itu yang ini aja lah, yang benar-benar aja lah gitu. Itu Ibu Cinta Mega gue rasa walaupun dia ngemain Candy Crush tuh sebenarnya dia judi juga gitu. Kalau gue nyampe level 1000 duluan, lu bayar gue gitu. Itu judi juga kan. Oke, mari kita ke berita selanjutnya. Berita ketiga, lanjut gak? Gue lagi yang baca. Atau lu mau komentar tadi ya? Iya, gue yang komentar aja ya. Bukan, tadi lu mau masih komentar soal judi. Enggak punya pengalaman tentang judi. Lu mau nyanyi lagu Roma Irama. Oke. Enggak nih. Ini kayaknya lu nih. Ini 3. Yang ketiga lu aja juga. Oke. Berita ketiga dari Detik News. Bentrokan maut 2 perguruan silat Indonesia di Taiwan. 16 WNI ditahan. Wah. Kok bisa-bisanya ya? Hah? Ada orang Indonesia di luar negeri ya, di mancanegara itu ada perguruan silat. Terus mereka berantem gitu kan. Ini gue jadi kayak inget-inget film kungfu gitu kan, ada 2 perguruan silat berantem gitu kan. IP Man. Gitu kan. Mereka berantem gitu. Ini berita ini gue dalamin dan gue baca. Padahal tuh mereka awalnya tuh cuman pengen menentukan latihan. Tiba-tiba mungkin karena di situ banyak jagoan-jagoan ya kan. Jadi mereka nggak bisa menahan emosi dan mereka berantem gitu. Maksud gue gitu kan. Kita sebagai orang Indonesia di di negeri orang gitu kan. Setidaknya kalau tidak bisa mengharumkan nama bangsa gitu kan, ya minimal bersikap baik ya di sana. Jangan berantem gitu kan. Malu-maluin banget. Iya, nih jangan kan di luar negeri nih. Lu berantem di rumah orang aja nyusahin ya kan. Ntar orang lagi tidur, lagi sakit gigi, punya anak bayi, lu berantem di depan rumah orang. Apalagi ini di negeri orang. Waduh. Iya, malu-maluin banget. Jadi dua kelompok ini dua-duanya dari Indonesia. Dari Indonesia. Kesana mereka mau ngapain kesana? Mau berguru? Mau Bukan. Mereka tuh kerja di sana. Kerja? Iya. Terus berantem. Wah, pakai ilmu nggak? Enggak sih, cuman kamehameha doang sih paling. Gitu. Kok bego ya? Bukannya kerja yang benar. Bikin malu aja. Iya, jadi ketika itu ya, ketika berantem itu, jadi mereka tuh terlibat perkelahian antara 2 kelompok pencak silat. Tuh. Oh iya, pakai ilmu berarti. Pencak silat ya. Nah, bentrokan itu terjadi di depan stasiun kereta api di kota Changhua. Jadi di depan stasiun orang lagi ngantri, lagi nungguin ini KRL kapan lewat ya, dia berantem, ciat lu bayangin, ya kan? Iya. Kan kasihan orang yang ngantri capek-capek mau pulang. Menurut lu, malah ada yang berantem. Menurut lu mereka berantem karena apa? Yang tadi gue bilang. Jadi gini, berdasarkan temuan awal polisi, terdapat perbedaan pendapat mengenai pelatihan pencak silat. Cuma beda pendapat doang gitu kan. Nah, kedua kelompok ini mengatur pertemuan untuk membahas perbedaan mereka. Namun situasi kemudian memanas gitu kan. Mungkin ngobrolnya di pinggir kompor, jadi agak-agak hot gitu kan. Atau kayak kita lagi syuting, di samping ada lampu panas. Ya harusnya ya sebagai WNI di negara lain ya jangan malu-maluin deh gitu kan. Perbedaan ilmunya gitu, ilmu silatnya gitu. Menurut gue gini, enggak gini gitu. Perbedaan latihan. Gini gitu. Itu jurus apa ya kalau kayak gitu ya? Ya kali gitu, gara-gara beda doang gitu. Jurus monyet melempar buah. Kita kalau gitu kita coba deh adu silat gitu. Kita buktikan
yang mana yang benar gitu, yang mematikan gitu. Mungkin nggak? Nggak, kalau gue rasa sih itu kayak jam latihannya deh. Mereka tuh kayak nggak cocok di jam latihannya. Gue mau jam 8 pagi hari Minggu, nggak bisa, gue nonton Doraemon. Ini kita ngebahas kayak gini, taunya bisa jadi mereka tuh karena cinta loh. Oh gitu ya. Perempuan. Oh, kayak lagunya itu dong. Laki-laki sering gitu gak? Oh gitu ya. Berantem gagah-gagahan, taunya gara-gara rebutan cewek. Gue Taunya enggak. ceweknya cowok. Gue jual mahal. Iya kan? Gue rebutan yang brewok. Nggak bener nih. Kita mau nambah berita lagi nggak? Sok, silakan. Kita bicara psikologi sekarang. Psikologi seorang AHY. AHY ungkapkan rasa syukur dihindarkan dari hal buruk usai gagal jadi cawapres Anies. Ini dari merdeka.com. Menurut lo dia udah benar-benar ikhlas belum? Kayaknya belum. Belum ya? Tar dulu deh. Gue pengen komentarin headline tadi, dihindarkan dari hal-hal buruk. Berarti kalau jadi cawapresnya Anies Baswedan, berarti hal buruk dong. Hah? Iya. Dia tuh kayak ini, kayak orang tua kita zaman dulu kalau ngomong, kamu tuh sebenarnya diselamatin. Coba kalau kamu tetap pergi, tuh busnya keselipet gitu. Keselipet. Iya kan gitu. Iya. Jadi dia tuh pengen itu, mungkin kelihatannya sih kayaknya dia menyenangkan diri sendiri sebenarnya gitu. Oh iya. Ya enggak sih? Kasihan ya. Gue tuh sebenarnya sempat bikin konten di Geolive tentang Demokrat. Demokrat itu kalau gue nyebutnya kayak ini partai feeling blue, warnanya biru tuh. Karena kayaknya gue nggak tahu ya gitu, tapi kalau gue ini sudah gue perhatikan, gue analisa dan gue ramalkan, mohon maaf ya. Malah Mama Loren apa kabar? Tapi memang begitu. Demokrat itu partai feeling blue. Mereka tuh kayak selalu sedih gitu. I have no idea why gitu. Tapi jadi auranya kalau misalkan dilihat selalu gloomy gitu ya? Iya gitu. Kayaknya mereka selalu galau, mereka selalu kecewa, mereka ya enggak, this is not, bukan doa ya gitu. Gue berharap ya mungkin mereka akhirnya bergabung dengan entahlah siapalah. Apakah karena selama ini oposisi jadinya terlihat kayak begitu, sedih gitu? Enggak juga. Ya bisa jadi sih, tapi sebenarnya kalau mau jadi oposisi itu jadilah oposisi yang benar sebenarnya. Jangan nanggung-nanggung gitu. Kalau contohnya gimana oposisi yang benar? Oposisi yang benar tuh misalnya gini. Gue adalah orang yang mungkin selalu mendukung ini bukan gue oposisi ya, tapi gue adalah orang yang selalu mendukung kinerja usaha pemerintah. Tapi apakah gue selalu mendukung pemerintah 100%? Tentu tidak. Orang suka sama Sri Mulyani 100%, gue tidak. Alasannya enggak, kapan-kapan kita bahas. Tapi kalau mau jadi oposisi dan dia melihat sebagai banyak kinerja pemerintah yang tidak baik, dia harusnya tidak keluar dari lingkaran itu, tetaplah berjuang untuk menyelamatkan Indonesia. Wah, setuju banget. Iya kan? Gitu. Jadi kalau memang dia mau mau melawan menjadi oposisi yang benar, harusnya ya. Gue nggak pro saat ini, gue tidak berpihak kemanapun. Tapi sudah pasti harusnya dia tidak ke Ganjar, karena Ganjar itu sudah di luar. Berarti dia kalau dia ke Ganjar berarti dia sudah melupakan dirinya sebagai oposisi. Kayaknya arah-arahnya ke sana deh. Gitu ya? Kita lihat ya. Kita lihat nanti ya. Oke. Mudah-mudahan tidak jadi partai feeling blue lagi. Biar gak galau terus ya. Betul. Feeling ini rainbow. Kayak pembahasan minggu-minggu kemarin. Oke guys. That's it for now. Thank you for today. Terima kasih. Jangan lupa sampaikan pandangan kalian di kolom komentar, oke? Kalau ada yang pengen dibahas, jangan lupa tulis juga, ya kan? Kita butuh opini kalian. Betul. Makasih ya. Dadah. Bye-bye.